Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'dah. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya dari panitia dan teman-teman sekalian. Sedikit tetapi alhamdulillah bisa kami atasi. Mohon doanya juga untuk teman-teman sekalian. Ya, karena mendadak gitu ya, ada sesuatu yang kemudian membuat kami harus diundur materinya. Terima kasih juga buat pemberian putus. Ya, gimana dok? Halo? Iya, halo. Apakah masih? Halo? Apakah masih terputus-putus? Mungkin iya, masih dok tadi. Halo? Iya. Sekarang sudah. Sekarang sudah ya? Masih terputus-putus dok. Oh, masih? Iya. Coba. Oh, okay. Saya ulangi ya. Halo? Iya, silakan dokter. Atas ketidaknyamaannya kami tampilkan slide-nya ya. Saya tampilkan slide-nya dok. Iya, mohon ditampilkan ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aziza. Oke. Ya. Ya. Suara saya tidak terputus ya? Lancar ya suaranya ya? Lancar. Sudah dok. Oke. Ya alhamdulillah. Ya memang ya materi yang akan kami sampaikan ini terkait dengan istilah-istilah baru ya, karena ini pandemi tadi ya, dari Pak Arief sudah sangat jelas menyampaikan ya bahwa di kondisi pandemi ada beberapa sisi-sisi dari setiap kita memandang tentang permasalahan pandemi COVID-19 ini tergantung dari kacamatanya masing-masing. Nah, beberapa masyarakat ya, kelompok masyarakat termasuk teman-teman sekalian sejawat medis atau yang non medis begitu, yang masyarakat awam itu punya persepsi-persepsi terhadap istilah-istilah baru ya. Bahkan istilah-istilahnya pun kemudian disesuaikan dengan kondisi dari negaranya masing-masing ya. Salah satu contohnya adalah ini ya. Saya menggunakan istilah yang kemudian baku dipakai, yaitu tentang adaptasi kebiasaan baru ya, atau mungkin teman-teman mengenal ada istilah the new normal ya, atau normal yang baru. Sebenarnya konsep ini ya sebuah proses di mana pandemi ini dihadapi secara bersama ya, berdampak ke seluruh aspek dan kemudian menjadikan proses dalam perjalanannya kemudian banyak menimbulkan tarik kepentingan yang lain, terutama kepentingan juga ada kepentingan-kepentingan lain ya. Jadi adaptasi kebiasaan baru ini salah satu tawaran penawar ya, kepentingan medis dan kepentingan sosial ya, dan keperluan-keperluan yang lain yang kemudian bisa berdampak juga kepada umat manusia atau masyarakat secara umum. Apakah masih putus-putus ya? Halo? Iya, tadi kadang-kadang terputus.
kadang-kadang terputus ya. Ya, mohon maaf. Halo. Jaringannya kadang memang kurang begitu dikebawahkan. Ya, atau bisa dikebawahkan anunya, slide-nya. Oke. Ya, ini terkait dengan materi ya. Saya diminta untuk menyampaikan kondisi terkini pandemi COVID-19, pengobatan COVID-19, dan kondisi tubuh nanti saat work from home atau school from home atau istilah-istilah yang lain ya, kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan lain sebagainya. Next. Oke. Apakah kita menyesal setelah sejauh ini? Ya, mungkin dari teman-teman beberapa ada yang, wah saya sudah berjibaku melakukan social distancing, physical distancing, melakukan semua instruksi dari tenaga kesehatan, tetapi kok sepertinya ya tidak ada hasilnya dalam tanda kutip atau kok kayak seperti sia-sia. Oke, next. Nah, mungkin di sini jawabannya. Ya, jadi teman-teman sekalian, dalam proses pandemi ya, sebenarnya yang kita khawatirkan adalah proses yang berjalan tanpa intervensi, ya, tanpa adanya semacam istilahnya, ada tindakan gitu terkait dengan epidemi ini. Kenapa? Karena ketika epidemi atau pandemi atau sesuatu yang menjadi kejadian luar biasa itu dibiarkan, maka ya kita bisa mendapatkan dampak yang tidak terduga. Ya, jadi kita tidak siap-siap begitu. Sangat mendadak sekali. Nah, kenapa teman-teman kemudian menyesal? Karena pada saat awal-awal ya, perkiraan-perkiraan yang asumsi-asumsi yang kemudian disampaikan kepada masyarakat, kepada teman-teman sekalian, itu asumsi-asumsi yang dibangun adalah asumsi-asumsi berdasarkan ukuran-ukuran yang bisa ditagih gitu ya, atau bisa diperkirakan. Nah, padahal dalam proses pandemi ini, yang paling utama sebenarnya fokus utama adalah jangan sampai kemudian pandemi ini berdampak luas ya kepada seluruh aspek. Nah, makanya kemudian memang kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya, tindakan-tindakan seringkali diambil ya pada saat awal, mungkin diperkirakan bulan Mei mungkin atau bulan Juni selesai. Ternyata kita sudah sampai bulan Juli dan itu terus berlanjut. Tetapi ya kita harus memandang ini di sini ya, gambar di sini menunjukkan bahwa proses epidemik atau pandemik ini ya tidak dalam proses yang ada di sini ya, ada yang di proses yang di sini. Tetapi kemudian prosesnya menjadi lebih landai gitu ya, tidak curam, naik curam. Kalau naik curam seperti ini kita akan punya dampak yang luar biasa. Nah, kita sekarang sebenarnya bersyukur proses itu tidak kemudian menjadi lebih parah ya, seperti yang dibayangkan kalau kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang terukur. Nah, memang menjadi lebih landai, tetapi efeknya menjadi ingat. Dari proses ketika pertama kali ditemukan satu kasus, ketika dia menjadi landai, maka prosesnya akan jauh lebih lama. Ya, maka beberapa saintis atau ilmuwan kemudian memperkirakan ya dengan perkiraan-perkiraannya, kadang perkiraan-perkiraannya itu meleset gitu ya. Ada yang mengatakan di bulan Juli, ternyata bulan Juli kemudian masih grafiknya ya akan terlihat, nanti saya sampaikan juga. Ya memang kita dalam proses ya, jangan sampai penyesalan kita terhadap perkiraan kita
Nah, gitu. Yang kita syukuri adalah yang sudah kita lewatkan, oh ternyata alhamdulillah yang kita lewatkan banyak proses-proses yang baik ya. Kebiasaan kita menjadi lebih baik ya. Biasanya tidak pakai cuci tangan, kita jarang cuci tangan dan sebagainya, kemudian berubah ya kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi jawaban ya. Jadi kalau ada yang nyesel, nggak usah nyesel karena sebenarnya mungkin penyesalan Anda karena ekspektasinya terlalu tinggi. Padahal yang kita lihat ya tadi dari proses memperlambat epidemik ya, mengurangi tingginya dampak ya, kemudian mengurangi juga banyaknya proses yang terkena COVID-19. Next. Next, Mbak. Oke. Nabi Muhammad SAW ya pernah menyampaikan la dororo wala diroro. Jadi bagaimana kemudian setiap dari kita ya kemudian sebenarnya sudah sangat baik sekali kalau kita pakai standar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Yaitu kita kemudian mengambil tindakan-tindakan yang kita lakukan selama kurang lebih 4 bulan ya, 3 bulan sampai 4 bulan akhir-akhir ini, itu kemudian kita ambil untuk tidak membahayakan diri kita sendiri, ya, dan tidak membahayakan orang lain. Ya, sebenarnya itu yang harus kita lihat. Tetapi kalau misalnya kita kecewa misalnya karena respon pemerintah, respon masyarakat, respon tetangga, respon keluarga kadang misalnya, ya itu karena kita terlalu ekspektasi tinggi gitu. Padahal kalau kita melihat dari diri kita ya ibda binafsik mulai dari diri kita, maka sebenarnya dengan proses yang sudah kita jalani ini kita sudah menjadi salah satu orang yang berhasil ya kemudian mengurangi ya bahaya ya untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Next. Nah ini dari Kementerian Kesehatan ya kemudian menyampaikan adaptasi kebiasaan baru. Ini adalah suatu tawar-menawar ya antara permasalahan ekonomi dan permasalahan kesehatan. Ya, kita tahu bahwa di awal-awal ada istilah kemudian diisolasi atau di lockdown atau PSBB atau sebagai macam ya. Kemudian berdampak sangat serius kepada ekonomi dan pertumbuhan-pertumbuhan ya termasuk misalnya ya teman-teman yang masih sudah ya merencanakan untuk menikah gitu kemudian menjadi terlewatkan ya jadwalnya ya dan mundur dan lain sebagainya itu kemudian tawar menawarnya di sini ya terletak di adaptasi kebiasaan baru. Nah kita tahu istilah ini digunakan untuk tawar menawar untuk tetap masyarakat bisa berinteraksi dan pertumbuhan ekonomi tetap bisa berjalan ya. Proses sosial juga tetap berjalan, spiritual juga tetap berjalan, tetapi tidak melupakan bahwa kita masih dalam kondisi pandemi. Salah satunya wajib pakai masker, sering cuci tangan, ya, sedia hand sanitizer, makan bergizi ya, seimbang, rajin olahraga, ya, tidak perlu bersalaman ya, gunakan fasilitas-fasilitas yang bersifat elektronik seperti uang elektronik dan sebagainya ya. Kegiatan ini pun ya kita misalnya harusnya seminar di kondisi ruangan yang satu ruangan gitu, kita sekarang dalam satu ruangan tapi satu ruangan virtual gitu. Terus kemudian setibanya di rumah langsung mandi. Nah ini sebenarnya kebiasaan-kebiasaan baik yang kemudian akan dibiasakan ya selama mungkin kalau perkiraan kita ya atau saya mungkin bisa sampai 1 sampai 2 tahun berdampak terus gitu. Dari kebiasaan ini kemudian kita muncul satu kebiasaan baru yang kemudian nanti dianggap sebagai satu kebiasaan yang ya lumrah saja begitu. Next. Maka di awal-awal saya selalu bilang ya, virus corona itu membantu promosi kesehatan dari tenaga-tenaga kesehatan ya. Kita dulu kalau edukasi pasien itu susah sekali untuk cuci tangan ya, untuk bagaimana pakai masker ketika batuk dan sebagainya. Sekarang masyarakat dengan sendirinya ya punya awareness atau kemudian kewaspadaan ya terhadap penyakit-penyakit ya, terutama kemudian meningkatkan sistem imun ya, sekarang banyak yang suka bersepeda dan lain sebagainya. Nah ini kondisi terbaru ya, kita tahu grafiknya kalau tadi ya kita lihat ya ini grafik di Indonesia ya, grafiknya terus meningkat ya, tetapi mungkin menjadi pertanyaan bersama ya, ini khusus di Jogja mungkin
Ya, ada di situ ada angkanya. Mungkin next bisa di slide selanjutnya. Ya, ini mungkin di angkanya di Jogja dan di Indonesia dan bahkan seluruh dunia secara umum. Ya, proses pandemi ini yang ingin saya sampaikan adalah proses pandemi ini sesungguhnya masih terus berjalan gitu ya. Ya, jadi jangan teman-teman merasa bahwa dengan adanya adaptasi kebiasaan baru ya atau AKB ya, adaptasi kebiasaan baru ini kemudian merasa sudah seperti biasa lagi gitu. Kita tuh masih dalam proses proses untuk melawan atau bukan melawan ya. Kalau bahasanya gimana? Kita dalam proses menyesuaikan ya. Jadi proses penyesuaian itu masih berlangsung. Jangan dikira ini sudah selesai gitu ya. Sebenarnya yang ingin disampaikan dari data ini adalah ini prosesnya terus berjalan loh ya. Di seluruh dunia ada 11 juta yang sudah sembuh 5,8, yang meninggal 525.000 misalnya. Dan di Indonesia sudah mencapai angka 3.000 ya, bahkan yang terkena 62.000. Meskipun banyak ya pro kontranya, misalnya proses pemeriksaan yang mungkin tidak ideal dan lain sebagainya, tetapi kita lihat ya prosesnya, grafiknya terus dalam kondisi meningkat. Next. Nah, ini apa sih maksudnya ya dari grafik itu? Next. Nah, prosesnya sebenarnya kita ada di sini ya. Suatu COVID-19 ya, pandemi COVID-19, kita tuh ingin diproses di mana kita ya jangan sampai sudah merasa senang ketika kita masih di posisi di sini ya. Di posisi ini. Ya, atau bahkan mungkin di posisi yang sini. Ya. Kita belum sampai di sini loh, ya. Kita masih dalam proses. Belum tahu puncaknya di mana. Ya, karena setiap hari kadang turun sedikit terus naik di hari kemudian jauh lebih banyak. Ya. Tetapi kita ingat dengan adanya data yang kemudian tidak begitu curam naiknya, ya kalau kita lihat secara perspektif tadi ya tidak begitu curam, maka pandeminya akan relatif lebih lama, ya dirasakan oleh kita. Artinya apa? Artinya kita harus relatif bersabar ya dalam menghadapi kondisi seperti ini. Ya, kondisi ketidakpastian ya entah sampai kapan berhentinya, tetapi kita tahu bahwa ketika kita melakukan satu hal yang baik ya, pasti hasilnya juga akan berdampak baik buat semuanya. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Nah, orang-orang yang kemudian merasa bahwa kondisi pandemi ini akan cepat selesai ya karena peningkatan yang curam ini berdampaknya apa? Berdampaknya kepada nyawa manusia ya. Jadi itulah yang sebenarnya kenapa pesan dari tenaga kesehatan terhadap kita semua adalah bagaimana kita tidak boleh menyepelekan manusia ya. Satu nyawa pun itu sangat berharga. Maka jangan sampai proses pandemi itu terlalu curam naiknya. Ya, kasusnya sangat tinggi. Nah, sering ada istilah herd immunity ya. Herd immunity atau kemudian imunitas dari komunitas ya karena proses imunisasi dalam tanda kutip ya secara alamiah itu memang tidak kita harapkan. Karena apa? Karena dampaknya juga secara statistik juga membahayakan banyak jiwa manusia ya. Next. Dilanjut. Oke. Ya, memang bersabar dan bersyukur. Ya, tadi Pak Arief dengan sangat indah sekali menyampaikan dengan sangat tegas ya bahwa segala sesuatu tadi ya kita kalau lihat ada benda ya, kalau kita ngukurnya ya dari ngukur kita bahwa ketika pandemi ini selesai kita akan berpesta pora kemudian kita menang gitu ya terus kemudian merayakan dan segala macam. Kalau kita ekspektasinya seperti itu maka gampang kecewa. Tetapi kalau kita kita harus berubah nih ya, kehidupan kita memang berubah, tidak bisa seperti biasanya lagi. Ada banyak hal-hal yang kemudian dulu kita abaikan, sekarang harus kita perhatikan dengan sangat serius gitu. Nah, jadi harus bersabar, menikmati prosesnya. Tetapi juga harus bersyukur, artinya apa? Generasi ini atau orang-orang yang melewati masa pandemi ini menjadi generasi yang kemudian punya kesempatan emas ya untuk kemudian punya hal-hal yang bisa dalam tanda kutip ya dibanggakan atau kemudian menjadi hal yang heroik gitu karena melewati satu pandemi yang kemudian berdampak sangat luas gitu. Jadi kita rasa syukur kita bisa melewatinya bersama loh. Meskipun banyak orang-orang yang kemudian muncullah teori konspirasi dan lain sebagainya, tetapi kita lihat bahwa orang-orang seperti itu sebenarnya hanya pengalihan saja. Ketika mereka sudah
bingung, sudah jenuh dengan segala hal ya, kemudian ada paparan yang menarik dari orang lain, kemudian ini cocok nih, ya sudah kita lakukan ini gitu, kita percayakan ini, kita percaya ini ya. Tetapi kita tahu bahwa resiko-resiko yang muncul dari satu pemahaman-pemahaman itu membahayakan dari setiap komunitas ya, yang kemudian mengambil, kalau ini konspirasi berarti saya nggak perlu pakai masker, saya nggak perlu social distancing. Nah itulah yang kemudian sebenarnya pemahaman itu yang kemudian membahayakan. Tetapi kalau hanya menganggap ini konspirasi, tapi tetap pakai masker, tetap social distancing, saya kira tidak ada masalah ya. Pemahaman setiap orang tidak bisa kita paksakan untuk sama, tetapi yang bisa kita samakan adalah bagaimana usaha kita bersama. Ya kita bisa bergandengan tangan meskipun kita punya pendapat yang berbeda terhadap satu masalah gitu ya. Dan sama-sama punya kadar kesyukurannya masing-masing. Tadi Pak Arief menyampaikan sangat indah ya. Kalau kita melihat kita punya TV ya 14 in terus kita lihat yang 29 inch atau 30 inch atau 40 inch ya kita pasti akan merasa kurang gitu. Nah sama juga di pandemi ini ya, ketika kita melihatnya loh itu orang itu dengan pandemi dia usahanya makin sukses, kita kok malah leret gitu ya, nggak bisa berkembang gitu ya, ujian ditunda dan lain sebagainya misalnya ya karena pandemi ini, kok yang lain dapat untung ya, jualan masker bisa dapat mobil dan sebagainya. Nah itu karena apa? Standarnya yang tinggi. Tapi kalau standarnya alhamdulillah saya masih sehat bisa melewati pandemi ini ya, nyatanya saya bisa melewati ini gitu ya. Kalau itu standarnya maka akan lebih mudah. Next. Nah ini di awal sebuah cerita ya, bahwa di sebuah kota namanya Wuhan di provinsi Hubei di Tiongkok ya, di Cina. Inilah asal muasal ceritanya. Oke, next. Ya, di Desember 2019 ya, terus kemudian kenapa namanya COVID-19 ya, sebenarnya coronavirus disease 2019 ini kemudian menjadi 19 ya karena ditemukan awal di akhir Desember ya 2019. Meskipun ya dampaknya sangat terasa di 2020 sebenarnya ya. Di tanggal 30 Januari 2020 ditetapkan sebagai Global Health Emergency oleh WHO. Dan di 11 Maret ya kemudian ditetapkan sebagai pandemi. Nah, pandemi ini adalah sebuah istilah yang merujuk pada satu kejadian luar biasa atau suatu kejadian peningkatan penyakit yang tidak seperti biasanya atau munculnya satu penyakit baru yang kemudian berdampak melewati negara ya, bahkan melewati benua. Jadi ketika pandemi ini kemudian melewati negara batas regional ya yang cukup luas, maka dikatakan pandemi. Tetapi ketika itu hanya terjadi di satu negara saja ya, kita ingat beberapa tahun yang lalu misalnya ada terjadi epidemi atau outbreak ya atau wabah di Indonesia ya, terkait dengan berbagai macam ya, ada beberapa wabah-wabah sebelumnya, difteri misalnya dan sebagainya, itu hanya dikatakan epidemi. Tetapi kalau sudah banyak maka dikatakan pandemi. Next. Nah, gejala dan tanda ya, ini kaitannya dengan COVID-19 ya, mungkin secara ringan saja kemudian kami bahas ya, bahwa yang terjadi di masyarakat ya, memang ada istilah-istilah baru seperti orang tanpa gejala, pasien dalam pemantauan ya, dan ya orang dalam pengawasan atau pemantauan, itu kemudian muncul sebagai satu hal-hal yang baru kemudian didengar. Nah, dari gejala dan tanda ini kita tahu bahwa 81% dari kasus itu ringan ya. Makanya kemudian penularannya begitu sangat cepat ya. Penularannya sangat cepat ya. Memang kadang orang yang terkena itu tidak langsung ketahuan ya. Mungkin kalau langsung ketahuan ya, misalnya kulitnya merah atau matanya berubah warnanya jadi merah dan sebagainya, mungkin akan cepat terdeteksi. Tapi ini rata-rata kasusnya sangat ringan ya, 81%. Nah, yang menjadi berat adalah 51% ya. Next. Ya, ini masa inkubasinya ya. Yang kenapa kemudian WHO menetapkan ya, teman-teman misalnya habis perjalanan ya, misalnya kita yang di Jogja ya, kemudian pergi keluar kota harus di
isolasi ya atau karantina istilahnya kalau isolasi untuk pasien yang sakit ya. Kalau kita tidak gejala ya karantina mandiri selama 14 hari. Karena proses dari pertama kali terkena sampai muncul gejala di awal biasanya antara 2 sampai 14 hari. Jadi itulah dasarnya ya. Awalnya kenapa kemudian dikatakan kenapa sih karantina harus 14 hari. Next. Ya, apakah kamu nih populasi yang rentan ya, yang kemudian lemah. Oke, populasi usia lanjut ya, yang punya komorbid, ya gizi kurang, ya terus sebenarnya bisa kena juga di usia produktif ya, karena dia geraknya cukup banyak ya, kemungkinan dia dapat dari macam-macam juga tinggi gitu, dari tempat pekerjaannya atau dari ya beberapa tempat yang mungkin dia kunjungi ya, seperti mau tidak mau, seperti misalnya dia harus punya kebutuhan ke pasar atau ke toko dan lain sebagainya yang kemudian bisa berdampak ya menjadi rentan gitu, populasi yang rentan. Anak-anak memang jarang, tetapi anak-anak biasanya dapat dari kasus yang dibawa ya oleh salah satu keluarganya yang kemudian terpapar dari luar. Next. Ya, penyebaran virus ini sebenarnya melalui cairan yang keluar dari hidung maupun mulut ya, atau saluran nafas secara sederhana ya. Itu kemudian yang terinfeksi ya, kemudian tersentuh atau secara langsung ya ketika berbicara tidak pakai masker dan sebagainya. Disinilah kenapa kemudian kita dianjurkan untuk pakai masker ya. Karena apa? Karena ini untuk memutus ya rantai penularan ya. Kenapa? Karena mungkin saja kita dalam kondisi yang tidak bergejala, tetapi kemudian bisa membawa virus itu menularkan kepada orang lain. Next. Bisa dilanjut ya, Pak. Slide berikutnya. Oke, bentar tadi yang tadi. Terus aku gimana nih ya? Kalau teman-teman merasa sampai hari ini masih terus saya harus gimana ya? Teman-teman sebenarnya tidak perlu khawatir ya, karena misalnya teman-teman bukan seorang dokter ataupun misalnya hanya mahasiswa kedokteran atau orang awam gitu. Jangan panik ya, pertama jangan panik, tetap bersabar tadi menunggu instruksi-instruksi dari yang punya kewenangan ya, tetap bersyukur ya kalau kondisi teman-teman tidak ada gejala sama sekali, disyukuri ya. Kalaupun kemudian kerasa ada gejala ya tanyakan pada ahlinya ya. Sekarang banyak sekali layanan-layanan konsultasi kesehatan yang secara online ya bisa kemudian mendeteksi bagaimana nanti gejala-gejalanya, riwayat perjalanan teman-teman yang kemudian berpengaruh ya. Nanti juga bisa dilakukan pemeriksaan, memang kalau seharusnya memang dilakukan pemeriksaan ya, ada pemeriksaan yang secara fisik harus ketemu kontak langsung ya, ataupun ya pemeriksaan ya dengan minimal kontak ya, misalnya untuk pemeriksaan langsung mungkin pemeriksaan disarankan untuk pemeriksaan darah ya, atau pemeriksaan radiologi, atau pemeriksaan kaitannya dengan swab ya, pengambilan sebagian jaringan dari tubuh kita yang kemudian dicek di laboratorium secara apa ya, ini kalau bisa dikatakan titik poinnya untuk dikatakan oh ini orang terkena COVID-19 atau enggak. Nah, itu titiknya adalah di pemeriksaan real time PCR ya. Ini bagaimana kemudian kita bisa mendeteksi si virusnya ini apakah ada di dalam tubuhnya atau tidak. Next. Nah, ini ada istilah-istilahnya ya. Apakah kita termasuk di dalamnya? Ya, memang dalam kondisi-kondisi seperti saat ini ya, memang menjadi satu apa ya, hal-hal yang mungkin sudah ini sudah lewat dari kemarin gitu ya. Karena apa? Ya tadi perkembangan itu sangat cepat ya, kemudian informasi-informasi itu terdistorsi ya, satu sama lain ya, saling membantah begitu. Akhirnya apa? Kita kadang kemudian kayak terlalu banyak informasi, jadi kita tidak punya kesimpulan secara adekuat gitu, secara cukup untuk kita tuh sebenarnya posisinya di mana gitu. Ya, untuk teman-teman yang kemudian ada di dalam kondisi apa ya istilahnya kontransmisi lokal ya, atau daerah istilah ada zona ya, zona merah begitu ya. Kalau memang punya gejala atau kemudian melakukan
perjalanan ya, kalau punya gejala dan gejalanya ini kan di saluran nafas ya, di saluran nafas dan memang khas mengarah ke penyakit COVID-19 ini. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam istilah pasien dalam pengawasan ya, kalau memang punya gejala yang khas di saluran nafas. Dan ini kemudian jumlahnya kemudian banyak meningkat ya, seiring dengan awareness atau kewaspadaan. Nah, orang dalam pemantauan adalah orang yang kemudian berasal dari transmisi lokal, kemudian pergi keluar ya dari daerahnya menuju daerah yang lain. Nah, ini kemudian diawasi melalui istilah orang dalam pemantauan. Ada juga misalnya orang hasilnya positif tapi tidak ada gejala, atau dia dalam prosesnya ya memang sampai sembuhnya pun tidak dia apa ya istilahnya menimbulkan gejala yang dirasakan ya. Ini namanya orang tanpa gejala. Nah, kasus konfirmasi adalah kasus yang kemudian sudah dilakukan RT-PCR tadi yang menjadi gold standar atau reference standarnya untuk mendiagnosis penyakit ini. Next. Nah, dalam proses ini ada istilah yang sekarang cukup populer ya, karena kemudian banyak sering di demo dan lain sebagainya ya. Seperti misalnya pemeriksaan rapid test dan swab test ya. Pemeriksaan yang rapid test melalui darah ya, dengan swab test melalui pengambilan jaringan di saluran pernafasan ya, terutama di hidung misalnya. Nah, saya ingin menganalogikan kita itu sedang berperang melawan virus COVID-19 ya. Virusnya ini ya, virusnya atau lawannya ini, dalam tanda kutip lawannya ini dia akan mengeluarkan atas bagian-bagian tubuhnya ya, itu akan ketika masuk ke dalam tubuh ya, kemudian dia bisa masuk ke saluran pembuluh darah atau saluran darah ya, aliran darah. Nah, ketika bagian itu dideteksi, itu dinamakan dengan antigen ya. Tetapi kalau kita, senjatanya kita ya, alat-alat imunitas kita ya, senjatanya ya, istilahnya kalau ini ya pedangnya, perisainya ya, peluru tembakan ya, itu namanya alat-alat ya. Itu bisa dideteksi sebagai namanya antibodi. Nah, ada antigen, antibodi. Nah, alat peluru tembakan ya, pisau, golok dan lain sebagainya ini untuk melawan virusnya. Nah, virusnya itu adalah antigennya, sedangkan alat-alatnya itu adalah antibodinya. Nah, inilah yang kemudian dideteksi dalam proses pendeteksian secara rapid test ya. Rapid test ada yang mendeteksi antibodi, ada yang kemudian mendeteksinya antigen, tergantung dari merek yang diperiksakan ya. Tetapi ingat, adanya alat ini belum tentu menjadi standar ya, meskipun angkanya bisa sampai 80% ya. Bahkan sampai ada yang 90%, mengklaim 90%. Tetapi tidak bisa menyatakan ketika dia reaktif ya, makanya istilahnya bukan positif tapi reaktif, itu kemudian mengatakan bahwa oh ini pasti pas ini di dalamnya ada virusnya ya. Karena apa? Dia hanya mendeteksi bagian-bagian saja, bukan benar-benar virusnya. Nah, itulah yang saya maksudkan dengan analogi perang ya. Jadi kalau kita melihat ada ranjau di depan mata kita, bukan berarti ya itu dari musuh ya. Musuhnya ada ya, belum tentu. Bisa jadi ranjau dari musuh sebelumnya atau ada musuh yang lain gitu, bukan musuh yang kita hadapi. Ya, jadi inilah yang kemudian menjadi harus pemahaman atau kesadaran bersama bahwa pemeriksaan ini bukan pemeriksaan yang dalam tanda kutip kemudian bisa memilah-milih ya secara sederhana. Oh ini orang ini kemungkinan kena, ini enggak gitu. Tidak bisa secara seperti itu. Tetapi cukup membantu dari tenaga kesehatan maupun pengambil kebijakan. Next. Nah ini yang saya maksudkan tadi ya, ketika ada pemeriksaan ya, alurnya ya. Jadi pada intinya ketika seseorang itu kemudian masuk virus ya, virus ini kemudian dilawan. Nah, lawan ini menggunakan antibodi. Nah, secara sederhana antibodi ini kemudian ya dideteksi melalui darah. Nah, pendeteksian ini kemudian lihat momennya juga, lihat waktunya ya. Bisa jadi pada saat teman-teman terlalu cepat ya memeriksakan diri, ternyata memang pelurunya atau senjatanya belum ada di dalam tubuh ya. Jadi bisa false negatif ya. Jadi sebenarnya sudah ada virusnya tapi pelurunya belum terproduksi dengan baik misalnya dan sebagainya. Oke, next ini antibody. Begitu juga antigen ya. Jadi ini memang ada alur-alurnya untuk memahami teman-teman agar pada saat nantinya ketika teman-teman tahu bahwa oh rapid test saya negatif ya, terus
muncul gejala harus diulang, ya, kemudian harus melakukan real time PCR dan lain sebagainya, itu proses yang harus teman-teman pahami. Oh, ini memang saya hanya mendeteksi awal ya, men-screening atau melakukan tindakan preventif paling awal ya, kemudian supaya tidak menduga-duga ya tanpa dasar ya, tidak terukur. Next. Nah, ini perbedaan ya antara rapid test dan PCR yang seringkali kemudian ditanyakan ya oleh masyarakat. Ya, memang mendeteksinya di dalam darah ya, kemudian yang satu ya mengambil jaringan ya, hasilnya pun rapid test, namanya rapid ya, cepat. Terus akurasinya juga ya sebenarnya ini cukup lumayan, tetapi jangan kemudian teman-teman dengan seperti ini kemudian ngejudge ya orang lain, apalagi sekarang ada stigma buruk itu ketika orang terkena COVID-19 justru malah dijauhi secara sosial. Nah, tetapi memang harganya ya ini kemudian membuat banyak protes ya, teman-teman lihat di berita-berita ya, banyak yang protes. Kenapa harus dilakukan ini, bayarnya segini, padahal alatnya harga aslinya segini ya, dan sebagainya. Ini menjadi bunga-bunga dalam proses kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya kira ini satu proses yang wajar ya. Justru itu ada checks and balances dari masyarakat dan tenaga kesehatan ya. Jadi itu adalah satu keseimbangan. Jangan dikira ini sebagai kita kemudian berlawanan gitu. Kita tuh sebenarnya satu tim yang itu diskusi saja gitu ya. Ketika di sini harganya terlalu mahal, di sini kemudian mengkritik, di sini ada solusi dan itu menjadi keseimbangan. Ya. Jadi harus tetap bersyukur dan berpikir positif. Itulah yang tadi disampaikan oleh Pak Arief ya. Itu sangat memang enak kalau kita masuk ke ranah-ranah yang kemudian membuat kita nyaman gitu. Jangan sampai kita justru malah ini gimana sih pemerintah tidak meregulasi dengan benar, harganya jutaan dan sebagainya. Nah, itu kalau kita munculnya negative thinking seperti itu, maka membuat imun kita jadi turun ya. Jadi gampang kena penyakit ya, meskipun mungkin bukan penyakit COVID, mungkin ada yang ya beberapa saya sering menemukan pasien ya karena dia takut ya, jadi dia kambuh penyakitnya dan dia nggak mau dirujuk ke rumah sakit padahal dia sudah indikasi. Karena apa? Karena dia takut terhadap pandemi ini terlalu berlebihan gitu ya. Jadi antara kesadaran dan ketakutan itu harus berimbang ya. Jangan sampai terlalu berlebihan kesadarannya ya, sampai tidak memperhatikan ya, hal-hal yang membahayakan, tetapi terlalu takut juga membahayakan juga. Itu bisa membahayakan proses kita ke depannya. Next. Oke. Kita tahu ya, pencegahan lebih baik daripada mencegah, lebih baik daripada mengobati. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Kenapa? Satu sebenarnya alasannya, karena kita secara etis ya, bahwa sesuatu yang bisa kita cegah, kenapa kita tidak lakukan? Meskipun ya, belum tentu pencegahan itu lebih murah. Coba bayangkan, kalau teman-teman tadi ya, pencegahan ya teman-teman harus misalnya ya olahraga dan sebagainya, melakukan tindakan mungkin kalau secara kalkulasi apa mungkin jadi lebih mahal dibanding ya udah kalau kena ya nanti kan dibiayain sama pemerintah dan sebagainya. Tetapi ingat bahwa kita punya etika terhadap diri kita, terhadap masyarakat, terhadap Tuhan, bahwa kita harus menjaga diri kita supaya tidak dalam kondisi yang membahayakan. Nah, tadi konsep yang disampaikan oleh Rasulullah ya, la dorara wala dirar. Jadi jangan membahayakan diri kita dan jangan membahayakan orang lainnya. Konsep etis itulah yang kadang kita lupakan, bahwa mencegah itu memang lebih baik daripada mengobati. Next. Ya, pencegahannya apa? Good hand hygiene. Bagaimana bisa higienitas atau kebersihan ya, mungkin katanya mungkin lebih bagus higienitas ya, lebih tinggi maknanya. Tangan dan higienitas dari saluran nafas itu memang menjadi satu modal yang harus dimiliki oleh semuanya ya, tanpa memandang usia. Semua ya harus disadarkan antara kesadaran untuk punya higienitas tangan yang baik ya, dengan tidak salaman ya. Terus kemudian jangan sering memegang mata, mulut, hidung ya. Terus juga sering-sering cuci tangan. Terus juga apa? Kebersihan atau higienitas dari saluran nafas ya. Itu juga memakai masker dan sebagainya ya. Misalnya ketika batuk ya, ketika dia batuk atau bersin ya, bagaimana cara batuk ya, tidak kemudian menggunakan telapak tangan, menggunakan siku tangan bagian dalam. Kemudian ketika bersin juga sama gitu. Atau pakai
tisu, kemudian setelah itu cuci tangan dan sebagainya, itu menjadi kesadaran yang kemudian muncul ya sekarang menjadi semua secara masif gitu ya. Terakhir juga social distancing. Nah, ini yang kemudian menjadi problem ya, social distancing kemudian akhirnya menjadikan efek secara ekonomi ya, karena ada pembatasan secara sosial ya, transaksi ekonomi yang biasanya muncul dari kegiatan sosial itu kemudian turun sekali. Nah, inilah kemudian adanya adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini sebenarnya social distancing dan adaptasi kebiasaan baru itu adalah proses tawar-menawar ya. Bagaimana teman-teman tetap bisa melakukan protokol kesehatan, tetapi kegiatan ekonomi tetap berjalan. Next. Karena teman-teman tahu ya bahwa yang menggunakan media sosial, internet itu hanya sekian persen dari seluruh penduduk yang ada di dunia. Ya. Tidak lebih dari mungkin kalau secara statistik ya bisa dikatakan perkiraan mungkin 80%. Artinya ada 20% yang memang manusia-manusia atau orang-orang yang tidak bisa bersentuhan dengan dunia maya gitu. Meskipun dia juga tetap pakai gitu, tapi tidak bisa berperilaku seperti perilaku yang kemudian bisa di dunia virtual gitu ya. Misalnya pembayaran secara virtual, transfer dan sebagainya, itu masih banyak warga masyarakat itu di Indonesia mungkin dan di seluruh dunia itu juga masih belum bisa menyesuaikan. Jadi kemudian pembelian online dan sebagainya itu juga masih didominasi oleh generasi-generasi yang kesini ya, milenial bahkan generasi Z gitu ya. Nah, ini pengobatan. Next. Ya, ini pengobatannya. Ini di salah satu web terkait dengan penelitian-penelitian terbaru ya, pengobatan juga sangat berkembang dengan sangat pesat ya, terutama hampir semua database ya terkait dengan pencarian bukti-bukti ilmiah itu hampir semuanya menyertakan tentang COVID ya. Seminar-seminar juga semua tentang COVID. Ya, ini ada banyak penelitian-penelitian baru yang mungkin sifatnya masih piloting study, jadi masih baru studi pendahuluan. Kenapa? Karena penyakit ini baru ya, ditemukan di bulan Desember. Januari, Februari, Maret baru dikatakan sebagai pandemi. Nah, ini proses yang Proses yang berjalan gitu. Jadi wajar sekali kemudian kalau kalian bertanya, "Dok, obatnya apa?" gitu. Ya, ini masih dalam proses gitu. Nah, makanya tadi sangunya atau bekalnya ya sabar, kita nikmatin prosesnya, tapi kita bersyukur karena kita tahu kita semua tindakannya terukur gitu ya. Jadi jangan sampai tindakan-tindakan yang kita lakukan justru malah mencederai diri kita. Seperti tadi, berpikir berlebihan ya, baca berita COVID tiap hari 3 jam, 4 jam. Akhirnya lama-lama takut ya, dikit orang batuk dikit, wah ini jangan-jangan COVID. Padahal dia sebelumnya memang sudah biasanya batuk gitu karena alergi. Gitu. Ini jadi penelitian-penelitiannya. Next. Jadi secara umum terapi itu ada yang farmakoterapi, ada yang non farmakoterapi. Jadi terapi dengan obat ataupun yang tidak dengan obat. Nah, yang tidak dengan obat ini dibagi juga, ada yang menggunakan vaksinasi, ya, ada yang menggunakan non vaksinasi seperti apa? Misalnya olahraga, ya, makan yang cukup, istirahat cukup, ya, punya mental yang baik, itu termasuk dalam non farmakoterapi yang non vaksinasi. Sedangkan vaksinasi ini proses ya, terus berjalan. Ini terus berjalan, dikembangkan ya. Dan proses penemuannya itu mungkin bisa bertahun-tahun. Jadi makanya tadi sangu sabarnya itu memang tetap harus berdampingan dengan syukurnya gitu ya. Nah, untuk pengobatan, nah ini pengobatan memang banyak alternatif ya. Yang ini kemudian sedang di beberapa mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu ya direkomendasikan adalah pemberian remdesivir. Ini salah satu antivirus ya, mekanismenya itu bisa terlihat di situ ya. Bagaimana virus ini kan berkembang ya. Dia tuh sebenarnya kan makhluk hidup yang nggak tahu ya, mungkin kalau diwawancarai, kalau kita boleh imajinasikan, diwawancarai virusnya, kenapa tuh kamu ke tubuh manusia? Ya aku nggak tahu ini tubuh manusia atau tubuh kelelawar atau tubuh terenggiling atau apa. Pokoknya aku tahunya aku ditempatkan di sini sama Tuhan untuk berkembang biak gitu. Ya kan? Kan gitu. Nah, prosesnya kita kan tahu, paham, terasa pengembangan biak kan dia nempel ke reseptor, terus kemudian dia mengembangkan inti dari dirinya itu yang bisa berkembang menjadi banyak, ya, melakukan replikasi, transkripsi, translasi, ya. Kemudian, remdesivir ini adalah memotong proses itu. Ya, ini sudah ditemukan secara farmakodinamik atau kemudian istilahnya ya. Jadi bagaimana obat itu bekerja ya. Ini
ada penjelasannya di jurnal-jurnal ya. Memang masih dalam proses ya, karena dalam terapi itu yang penting dan proses penemuannya tuh bertahap, dari mulai di dalam lab ya, tahu isinya apa, remdesivir ini apa, komponennya dari molekul kimianya seperti apa, terus kemudian dicobakan ke hewan ya, di in vivo, in vitro, in vivo, terus kemudian melewati fase-fase. Nah, obat ini fasenya panjang ya. Rata-rata ya fase-fase yang kemudian disampaikan dalam penelitian-penelitian ini masih dalam fase 2 dan 3. Ya, fase-fase 4 itu masih ya belum terlalu banyak karena resikonya juga tinggi ya. Ingat, kita juga jangan sampai mengorbankan orang lain ya untuk kepentingan diri kita saja ya, tadi kemudian perusahaan farmasi. Pokoknya yang penting segera terproduksi, segera tahu obatnya efektif atau enggak. Tapi banyak orang yang meninggal dalam penelitian, itu juga membahayakan. Next. Dokter mengingatkan waktunya 15 menit lagi. Oke. Siap. Next. Ya, ini jadi orang yang sudah sembuh diberikan terapinya ya kepada yang masih sakit ya, dia punya kekebalan ya tadi ya, senjata dan pelurunya dikasih ke orang lain supaya bisa ngelawan. Next. Nah, ini yang menjadi kombinasi ya, temuan dari Universitas Airlangga ya. Ini menjadi kabar gembira. Ya, inilah contoh ya. Di sini akhirnya terlihat ya, ketika krisis siapa yang punya jiwa heroik ya, terus kemudian penelitian dengan cepat ya, kemudian dia memberikan hasil-hasil ya. Ya itu tadi secara terukur ya. Secara terukur, dan wajar sekali dalam dunia ilmiah itu kita tidak boleh bohong ya, kita tidak boleh bohong, kita bisa salah ya, kita bisa salah, meminimalisir salah lah, itu yang kita lakukan. Jadi kalau teman-teman lihat, lah katanya perkiraan kemarin bulan Juli ya, itu kan perkiraan, bisa salah kan, salah, tapi yang penting jangan bohong ya, jangan bohong, oh ini nanti nggak apa-apa, ini virusnya nggak apa-apa, nggak bakal bikin orang mati dan segala. Nah, itu sudah ranah yang tidak bisa dibuktikan gitu ya, harus dipertanggungjawabkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Next. Nah, ini atau ini ya, kalung antivirus ya, buatan asli Indonesia, nih Kementerian Pertanian meluncurkan. Oke, nggak apa-apa, ini menjadi semangat buat kita ya, bahwa berlomba-lomba ya dalam melawan virus ini. Jangan dimaknai sebagai pertentangan ya, oh berarti kalau sudah pakai kalung ini sembuh, nggak akan kena gitu ya. Ya, kita asik-asik aja lah, kita bisa saling kemudian tahu bahwa oh mekanismenya di sini ya, terukur ya, oh berarti kalau ini digunakan untuk berapa orang, yang sembuh berapa orang. Nah, gitu. Next. Nah, oke, ini kondisi-kondisi saat kerja di rumah. Next. Nah, ini yang dampak ya secara pribadi ya. Nah, ini kamu rasa nggak ya, ketika kamu school from home ya, atau work from home ya, hari pertama kayaknya udah keren banget ya gitu ya, jaringan udah oke ya, lama-lama wah ada makanan di depan nih ya. Siapa di sini yang selama 3 bulan proses pandemi ini naik timbangannya ya, termasuk saya nih ya, karena apa ya, biasanya kan aktif kita jalan kemana-mana ya, sekarang harus dikurangi ya, kalau perlu saja boleh keluar, kalau enggak ya enggak akan dilakukan tindakan gitu atau melakukan sesuatu gitu ya, akhirnya antara masuk dan keluar itu tidak berimbang, yang masuk lebih banyak kemudian jadi seperti ini. Next. Oke. Ya, ini orang-orang udah berlomba-lomba bikin tips bekerja di rumah ya, keluar rumah, siapkan area, atur, ikuti jadwal kerja, ya, pastikan jaringan internet, dan sebagainya. Oke, ini idealnya. Next. Tetapi tidak semudah itu ya. Ya, yang semua yang kalian lakukan itu di rumah, itu tidak semua itu ya. Pasti ada gangguan. Seperti saya misalnya saat ini ya, tadi berusaha memperbaiki jaringan supaya tetap bisa membersamai dengan baik gitu ya. Ada satu yang nggak mudah ya, karena gangguan dalam proses penyesuaian itu memang menjadi salah satu PR tersendiri secara psikologis ya. Makanya tadi, kalau kita punya positive thinking, maka gangguan-gangguan itu bukan sebagai gangguan, tetapi sebagai tantangan atau sebagai sesuatu yang menjadi ujian yang harus diselesaikan. Next. Ya, misalnya pas work from home, lihat, wah ini anaknya ya mulai ikutan ya, ingin membantu sepertinya ya, tapi ya tidak membantu, sesungguhnya malah merepotkan ya, misalnya begitu ya. Oke, next. Atau begini ya, oke, kelihatannya ekspektasinya wah keren nih di rumah ya,
bisa macam-macam. Tetapi ternyata ya realitasnya seperti itu ya, ya sambil mengaduk makanan, ya tetap bisa online dan sebagainya. Oke, next. Oke ya, ini kalau kalian lihat kerja dari rumah tuh ya kayaknya kerjanya tuh serius banget ya sampai kakinya ke atas sambil makan ya teman-teman. Wah kayaknya kerjanya enak nih, asik nih kayak di rumah ya, keluarga deket ya, apa-apa tersedia ya. Tapi sebenarnya yang kalian lakukan yang pojok kanan ini ya, yang kemudian aduh capek ternyata lihat screen time ya, ternyata capek juga gitu ya. Well, ekspektasi kalian yang di sini ya, wah kayaknya keren gitu. Padahal ya itu tadi, ya tidak semudah yang dibayangkan. Tetapi yang ingin saya sampaikan ya, kondisi-kondisi ini dalam tubuh manusia itu sangat wajar karena penyesuaian. Ya penyesuaian kita punya waktu sekitar 6 bulan untuk menyesuaikan ya secara psikologis maupun secara fisik untuk menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan baru. Nanti kalau kita sudah menyesuaikan akan seperti biasa lagi kok. Oke, next. Oke, ini tipsnya ya, tetap sehat ketika menjalani work from home, next, atau kerja dari rumah. Oke, lakukan olahraga rutin, tetap rutin ya, jangan sampai kemudian kalian dengan adanya COVID-19 ini kemudian jadi mager gitu ya, malas gerak, yang dulunya mager sekarang harus lebih aktif ya. Tetap ya, meskipun melakukan aktivitas fisik, olahraga ya, meskipun keluar rumah, tetapi tetap harus jaga jarak dan lain sebagainya. Next, jangan lupa kontak sosial ya, diperhatikan. Jangan sampai kemudian ya kelamaan di rumah, bosan, emosi ya malah ya tadi beberapa berita menyebutkan ada terjadinya peningkatan KDRT ya karena biasanya nggak mungkin sehari ketemu istri anak cuma 2 atau 3 jam atau 5 jam gitu, sekarang udah hampir 24 jam ya, mungkin yang biasanya nggak menjadi masalah bisa jadi masalah. Nah itu kan penyesuaian, tapi setelah itu bagaimana kemudian bisa berdamai dengan permasalahan-permasalahan itu dan bisa kemudian menjadi hal yang positif tadi, berpikir positif. Next. Batasi bijak memilih camilan ya, ini juga ya godaannya memang ini ya, ketika kerja dari rumah atau belajar dari rumah ya ketika itu menjadi kita seperti lupa gitu ya, wah kalau kita tuh sekarang geraknya terbatas ya, makanya harus dilihat ketika kegiatan ini memunculkan kebiasaan baru ngemil ya, maka camilannya dipilih yang baik, yang sehat. Next. Oke, bangun pagi, sarapan, berjemur di pagi hari. Ya kalau kemarin ada pertentangannya, jemur yang bagus jam 8 sampai jam 10 atau jam 10 sampai jam 12 ya. Ya udahlah, kalau sekarang kita ambil tengah-tengahnya jam setengah 10 sampai setengah 11 kan dua-duanya dapat nih. Ya, kalau terlalu lama ya 30 menit, 15 menit aja misalnya ya. Ambil tengah-tengah biar di antara itu, di antara waktu setengah 10 sampai setengah 11 ya, di tengah-tengahnya. Jadi biar saling ya kita jangan ribut gitu ya untuk hal-hal yang sepele gitu. Padahal kita lupa bahwa kita menghadapi musuh bersama, yaitu musuh kita adalah sebenarnya perubahan perilaku buruk kita terhadap bukan penyakitnya ya. Kalau penyakitnya kita tahu ya nanti lama-kelamaan juga akan bisa menyesuaikan, diri kita akan menyesuaikan ya. Dulu juga awal-awal flu Spanyol, TBC, Ebola, MERS-CoV dan lain sebagainya, itu juga akhirnya lama-lama orang kemudian menyesuaikan dengan polanya sendiri. Duduk dengan posisi yang benar, konsumsi makanan sehat. Next. Oke, ini adaptasi kebiasaan baru yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan ya, jaga jarak, sering cuci tangan, sedia hand sanitizer kalau keluar, makanan yang bergizi ya. Kalau olahraga tetap harus cukup juga istirahatnya, jangan berlebihan ya. Say hello-nya tidak usah bersalaman dulu ya, physical distancing dan social distancing. Gunakan hal-hal yang bisa menunjang secara elektronik ya, bisa uang elektronik, kegiatan belajar secara online dan sebagainya, secara daring ya. Tibanya di rumah langsung mandi. Next. Oke, saya kira itu. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Mohon maaf ya tadi di awal ada sedikit trouble ya. Saya juga mohon doanya ya dari teman-teman sedang berduka, dan tapi saya tetap bersama ya teman-teman. Alhamdulillah bisa saling menambah tadi kebahagiaan ya. Meskipun di sisi lain kita harus bersabar dengan kenyataan-kenyataan hidup yang mungkin bukan ekspektasi kita. Tetap karena apa? Karena hidup ini bukan milik kita. Hidup ini milik Tuhan. Dan Tuhan selalu ngasih yang terbaik buat kita, karena kita kadang sering lupa bahwa kebaikan yang dikasih oleh Tuhan seringkali dalam bentuk sesuatu yang nggak enak buat diri kita. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan, silakan.